Hmm. Terus. Halo, Halo. ya aku nyapa teman-teman dulu ya. Ya, Selamat silakan. pagi, sobat interior. Hari ini kita akan diskusi bareng sama Aryo Andito, seorang arsitek dan founder Studio Sae, sekaligus owner Rumah Gerbong. Ya, Ya. uh, cerita sedikit nggak Pak Aryo tentang Studio Sae? Bagaimana ini kisahnya, berdirinya dan seterusnya? Ya, jadi studio saya, suara saya jelas ya? Yuk. Ya. Jadi studio saya itu berdiri tahun 2018. Tanggalnya kita pasin 28 Oktober gitu lah kira-kira. Sebenarnya enggak sih. Nah, jadi studio saya itu lanjutan dari kantor saya yang sebelumnya, Parameter Architecture. Karena ada sesuatu hal, maka saya memutuskan untuk mendirikan biro sendiri. Nah, jadi studio saya sendiri akhirnya ikut pindah ke kantor yang sekarang, yaitu di Rumah Gerbong. Jadi di Rumah Gerbong itulah kami berkantor sekaligus saya tinggal. Nah, jadi studio saya memang mengkhususkan diri pada perencana, dalam hal ini perencana yang berhubungan dengan arsitektur, sedikit interior, terus kemudian master planning, dan yang kita tekuni baru-baru ini adalah placemaking. Kira-kira seperti itu. Kemudian kami mempunyai kira-kira 16 staff, kita sebutnya Wongsai, satu associate director, satu associate, dan sisanya arsitek, drafter, dan teman-teman yang lain yang membantu kami. Di Rumah Gerbong Kreatif Group sendiri, di mana ada banyak lini usaha, salah satunya studio saya sendiri, terus kemudian ada startup istri saya, Rumah Batik Kinanti dan Karamel, terus kemudian ada publicist kami, Leon Words, ada desainer grafis kami, Visual Affair, dan ada Kalasa Space yang menekuni placemaking itu. Salah satunya produknya adalah People yang ada di Bintaro juga. Nah, kira-kira perkembangannya seperti itu. Seru juga ya. Oke, ini nama Aryo sebagai arsitek sekaligus foundernya Studio saya ini mulai makin dikenal luas sejak memenangkan lomba desain Ragunan ya. Itu tahun 2019 bukan ya Pak Aryo? Ya, betul, betul Bu Ika. 2019 ya. Dan belum lama ini menerbitkan buku ya tentang Rumah Gerbong. Itu tebal ya bukunya. Iya, karena sebenarnya dua bahasa sih, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi kelihatannya tebal. Padahal sebenarnya ya Dan mungkin sepatutnya aja. dan banyak fotonya juga ya. Ya, jadi kenapa kami membukukan karya Rumah Gerbong itu? Karena saya merasa perlu memberikan informasi kepada orang-orang yang mempunyai problem seperti saya, di mana sebenarnya mungkin problem orang kebanyakan kaum middle, kaum menengah di Jakarta
ketika membeli rumah tidak langsung rumah yang benar-benar ideal, tapi rumah-rumah yang standar, kemudian direnovasi, kemudian ada kemungkinan untuk mengakuisisi tanah di belakang atau di sampingnya, terus kemudian ternyata rumah tersebut mengikuti kebutuhan pemiliknya. Nah, Iya, kebetulan kayak kok tumbuh ya, gitu ya. betul. Nah, kebetulan Rumah Gerbong sendiri punya pencapaian yang menurut saya cukup baik karena rumah tersebut banyak sekali diliput oleh penerbitan cetak maupun berbasis media sosial maupun web media. Bahkan Rumah Gerbong ini mendapatkan pencapaian highly commended di World Architecture Festival 2018, di mana kita bersaing dari banyak negara worldwide. Terus kemudian submission untuk kategori rumah yang completed itu ada ribuan, yang masuk 14, ada highly commended. Karena jurinya bingung memilih yang mana, akhirnya diputuskan karena Rumah Gerbong itu bukan murni rumah, karena ada kantornya, maka ya jadi highly commended aja. Tetapi waktu itu Mark Kohler terus sama Gracia Paloma, jurinya itu ngomong, Aryo, rumahmu ini harusnya dibukukan. Nah, sebenarnya dari situlah Gitu ya. hal itu terinspirasi sih. Jadi tahun 2018 kami datang ke Rotterdam waktu itu presentasi. Terus baru bukunya muncul di tahun 2020 ya. 2020. 2020 ya, belum lama. Karena kami belum punya pengalaman membuat buku, ternyata cukup sulit dan effortnya cukup banyak. Tapi akhirnya terbit, sip. Congratulations. Oke, next saya ini ada lihat quote dari Pak Aryo ya yang menyebutkan tentang sustainability. Jadi quote-nya adalah seharusnya tren desain sekarang ini lebih menjadikan sustainability sebagai dasar vital yang baru. Nah, kita mungkin nggak akan bahas tentang sejarah panjangnya desain sustainable design gitu ya. Tapi ini menarik bahwa muncul statement seperti ini seperti ada kegelisahan dari Pak Aryo melihat kecenderungan atau tren desain yang ada saat ini. Bisa cerita? Ya, kalau kita ngomong sustainability artinya adalah sesuatu, entah itu bangunan atau sebuah usaha yang berbasis apapun yang saya sebutnya sebuah sistem ya. Jadi sistem itu harus naik level ke sebuah sistem yang berkelanjutan. Entah bagaimana caranya sebuah sistem itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, kemudian sistem tersebut bisa mengupgrade dirinya sendiri, kemudian sistem itu bisa bermanfaat untuk lingkaran-lingkaran yang jauh lebih luas. Nah, itu yang disebut sustainability yang menurut saya lebih general. Kalau kita ngomong sustainability yang lebih teknis, tentunya pemakaian energi renewal dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya, contoh misalnya, Rumah Gerbong sendiri menurut saya sangat sustain. Sustain dalam ini yang awalnya hanya sebagai rumah tinggal, terus kemudian menjadi office, kemudian menjadi tempat berkomunitas dan sebagainya. Jadi ada improvement di setiap fase-fase yang memang saat itu dibutuhkan dia akan sustain dan sekaligus bisa disebut resilience. Kira-kira seperti itu sih. Iya, sebenarnya kalau kita ngomong konsep sustainability itu sangat besar gitu ya, dan kayaknya juga impossible kalau kita ambil semua karena kita harus tetap kontekstual, ya Pak Aryo ya, sesuai dengan kebutuhan kondisi yang ada di proyek. Nah,
sahabat interior mungkin memperhatikan juga ya tema kita ini tentang the role of kroakisme in interior design. Nah, sebenarnya yang jadi alasan kroakisme menjadi tema kita hari ini adalah karena saya melihat ada salah satu postingan dari studio saya yang captionnya itu tentang kroakisme. Waktu itu saya sempat berkelakar terhadap Pak Aryo ya. Kroakisme ini kok mirip tokoh penguin dari film Madagaskar gitu ya, Kowalski. Nah, tapi sebenarnya awal mula munculnya ide konsep kroakisme ini seperti apa, Pak Aryo? Sebenarnya teks kroakisme atau statement itu adalah untuk mempermudah kami sih dalam beroperasi, dalam mendesain. Jadi menurut hemat saya sebuah firma arsitektur yang mapan atau yang dia mulai mempunyai kredo tertentu, dia harus mempunyai sebuah platform di mana ketika firma tersebut mengerjakan proyek-proyek, minimal ada satu pintu masuk di mana staff itu bisa membuka pintu itu, kemudian dia bisa menjelajah. Nah, jadi kroakisme sendiri itu adalah platform di kantor kami sebenarnya. Bagaimana cara menyelesaikan atau solusi-solusi yang seharusnya diambil di dalam sebuah perancangan. Kroakisme sendiri itu sifatnya sangat mendasar, sangat general, generik sekali, sehingga bisa digunakan untuk apapun. Walaupun saya termasuk orang yang tidak percaya satu obat untuk mengobati semua penyakit, tetapi di sini kami ingin berpikir lebih pragmatis di dalam pergerakan perencanaan kita sih. Nah, maka muncullah sebuah ide besar tentang sebuah produk arsitektur atau interior sekalipun itu sedikit banyak akan bersinggungan oleh semua hal yang ada di sekelilingnya. Paling mudah adalah kalau kita menuju ke sesuatu hal yang mendasar, tentunya adalah tentang alam sekitarnya. Alam itu bisa diwakili dari air hujan atau angin, terus kemudian sinar matahari, terus kemudian entitas hidup selain manusia, misalnya pepohonan, binatang, dan sebagainya. Baru kemudian kita ngomong manusia. Nah, sebenarnya pendekatan kami itu pendekatan bagaimana cara mengelaborasi semua elemen yang sebenarnya sangat berkontribusi, yang menurut saya kadang-kadang banyak arsitek atau disiplin ilmu lainnya itu kesampingkan. Nah, dari situlah kami kemudian menurunkan teknik, kita nyebutnya tools, kita nyebutnya lagi tool of trade, di mana setiap insan wong sai itu paham bahwa ketika kita mendesain, misalnya contoh nanti akan ada beberapa slide yang akan saya tampilkan, misalnya sebuah gedung yang berfungsi sebagai showroom otomotif, bagaimana caranya membuat sebuah showroom otomotif itu punya experience dalam memamerkan. Jadi showroom experience yang tidak banyak dimiliki oleh showroom-showroom yang lain. Nah, disitulah peran koneksi visual, terus koneksi kontinuitas itu bisa dielaborasi oleh kroakisme. Nah, jadi kroakisme sendiri itu ternyata sangat kaya karena memang mendasar. Jadi kalau sesuatu hal kita meletakkan mendasar, tentunya semua akan cakupannya akan luas. Contohnya di rumah gerbong. Di rumah gerbong itu ada 3 entitas minimal. Ada working, interaktif, dan office working. Bagaimana caranya membuat 3 entitas yang bergerak bersama itu harmonis. Saya tidak menafikan ada crossing circulation yang terjadi, terus kemudian ada hal-hal yang saling bersinggungan terjadi, tetapi hal itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena pada dasarnya arsitektur itu bukan satu hal atau satu disiplin ilmu yang bisa menyelesaikan semuanya dengan
dengan cara arsitektur. Misalnya contohnya ketika kantor kami mulai beroperasi, saya di rumah itu sedikit banyak harus beradaptasi dengan orang-orang kantor. Jadi contohnya misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore di rumah kami itu, di kantor kami itu ada orang 22. Bisa dibayangkan sebuah kafling rumah yang 6 kali 30 itu diisi 22 orang, sehingga rumah kami itu berasa sangat rame begitu, sangat hidup begitu. Tetapi ketika beranjak jam 7 ke atas, rumah itu jadi kosong yang isinya cuma 3 orang. Saya, anak saya, dan istri saya. Apalagi di masa pandemi ini, saya merasa sangat sepi, sangat terkucilkan, karena tidak ada orang di rumah yang konsepkan menjadi zona seperti itu. Nah, jadi ternyata waktu kami mendesain rumah gerbong dengan konsep kroakisme itu, oh ya, saya lupa, kroakisme itu dari bahasa Jawa, krowok, bolong, gitu ya, karena saya orang Jawa, tapi ditambah isme itu, maka bisa muncul ambiguitas seperti yang Bu Ika tadi ngomong, Kowalski, atau apa ini term dari Rusia, atau term dari mana, dan sebagainya, whatever lah. Gitu ya, bolong gitu ya. Ya, jadi sebenarnya cuma bolong, cavity sih, cavity, rongga, dan sebagainya. Nah, yang sebenarnya tidak pernah saya antisipasi, kalau kita ngomong post occupancy evaluation-nya, evaluasi pasca huni rumah ini, ketika di masa pandemi ini, saya tidak pernah ngebayangkan ada mode seperti ini gitu. Iya, nggak ada yang Pak Aryo. Saya tidak pernah membayangkan saya menghandle rumah ini sendiri, maksud saya. Maksudnya begini, karena rumah gerbong ini selain rumah berfungsi sebagai office, maka yang memelihara itu banyak. Ada tukang kebunnya, ada orang yang datang, mbak yang masakin kita. Jadi kalau makan siang bareng, makan malam juga bareng. Terus kemudian ada orang yang merawat kebersihan, itu datang tiap hari, tapi dia pulang. Gitu. Nah, begitu pandemi, kan terpaksa nggak boleh ada orang masuk ke rumah nih. Nah, jadinya saya yang melakukan semuanya bersama istri dan anak saya. Ternyata, waduh, melelahkan sekali. Naik turunnya lumayan sih, Pak ya. Lumayan, karena di sana nggak bisa nembus ya. Harus turun dulu baru naik lagi. Persis. Sama ketika saya selepas operasi besar waktu itu, operasi bypass, kaki saya kan diambil pembuluh darahnya, jadi tidak bisa jalan. Itu saya benar-benar mengumpat dalam hati, ini arsiteknya kacau banget. Nah, itu turun kacau banget. Ya, tapi sekarang alhamdulillah udah sehat, udah normal, naik turun biasa, sudah biasa. Tetapi ada pandemi itu merupakan hal yang ternyata menjadi hal yang baru sih dalam saya beradaptasi di rumah ini. Nah, jadi sebenarnya tadi kalau kita ngomong sustain terhadap apa? Oke, kalau terhadap aktivitas kantor, terhadap interaksi komunitas, sustain. Tapi kalau ngomong pandemi, apakah sustain? Boleh dibilang mungkin enggak. Nah, itu dia. Iya. Jadi memang kita harus meletakkan skala prioritas. Ini desain ini sustain untuk apa. Nggak bisa semuanya kita fasilitasi sekaligus dalam sebuah desain gitu ya. Betul sekali. Ya. Ya. Nah, kalau diizinkan saya bisa masuk ke slide yang saya bisa tunjukkan tentang pendekatan arsitektur interior kami sih, yang berhubungan dengan kroakisme. Sebelumnya kita sapa dulu sahabat interior yang sudah gabung bersama kita. Pak Ferdinand masih ada, Pak Fer, boleh kasih wave atau jempol. Pak Ferdinand ini dosen kita di FSRD Untar. Beliau juga concern tentang permasalahan sustainability ini. Pak Ferdinand nggak ada, nih ada arsitek Pramudia. Halo, terima kasih sudah bergabung. Linda Witi, ada Robi Ray Harisem,
sorry kalau saya nggak bisa baca semuanya. Rizky, Aldo Siregar, Erik Budi, Ari Fadullah, Rizky. Kita ada 32 nih yang join, thank you. Udah siap semua ya dengan sharingnya Pak Aryo. Silahkan deh Pak, langsung ke slide-nya. Seru Ya, kayaknya. saya mungkin agak gagap ya dengan teknologi yang satu ini, tapi kita coba. Nah, Iya. saya coba share sebentar. Nah, moga-moga nggak salah. Nah, jadi kalau sudah terlihat, ada satu ilustrasi di buku Rumah Gerbong yang dibuat oleh Irene, salah satu tim penyusun buku. Jadi dia menggambarkan Rumah Gerbong itu seperti ilustrasi yang ada di layar. Jadi semua itu masuk, ya pohon, ya tanaman, ya orang, binatang. Jadi binatang yang masuk rumah saya itu dengan bebasnya itu ada musang, ada kupu-kupu, ada tawon, ada kucing. Jadi yang tadinya tidak ada. Jadi ternyata lumayan sih, gede sebenarnya. Dengan tumbuhnya pepohonan dan sebagainya itu ternyata memang mengundang ekosistem yang lain untuk bergabung. Nah, ternyata seperti itu. Nah, jadi kita hari ini ngomongin kroakisme dan relasinya dengan desain interior. Saya memang menekuni arsitektur, tetapi sedikit banyak ada proyek-proyek kami yang berhubungan dengan interior. Kami memandang sebuah interior design di firma kami itu adalah interior design yang embedding dengan desain arsitektur. Jadi kalau kita melangkah ke slide kedua. Jadi kalau buat saya, kebetulan saya pernah bekerja di Hadiprana. Di situ kantor dengan karakter yang kuat, sekaligus interior desainnya itu menjadi jiwa dari setiap peran arsitekturnya. Jadi almarhum Om Heng itu sangat punya naluri interior atau dekorator yang sangat baik dan sangat kuat. Jadi saya menyebutnya, kalau saya seorang interior designer itu kayak pesulap gitu. Dia itu bisa mengkamuflase sebuah ruangan itu menjadi apapun. Itu yang menurut saya tidak mampu dalam hal ini. Jadi seorang interior designer itu bisa bermimikri, bisa malih rupa, bisa mengkamuflase suasana, ambience sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh owner atau oleh interior designer itu sendiri. Nah, dalam hal ini di studio saya, kami tidak bisa sampai ke level tersebut. Karena sulit banget untuk membayangkan sebuah imajinasi yang boleh dibilang tidak terbatas. Sehingga interior arsitektur kami itu akan selalu relate dengan konsep besarnya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Jadi interior buat kami harus inline dengan arsitektural bangunannya. Jadi ketika kami bidding sebuah proyek atau ditunjuk, kita menginginkan proyek itu baik arsitektur, interior itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain kami. Tetapi kalau enggak ya enggak apa-apa, karena yang namanya proyek seperti itu. Jadi kalau dari ilustrasi yang terlihat di layar, jadi rumah gerbong misalnya diisi oleh ambient yang klasik, yaitu enggak masuk. Bukan yang ini jelek, yang ini baik, enggak. Tetapi memang ada harmoni tertentu yang setiap suasana atau setiap orang itu punya frekuensi yang inginkan, kira-kira seperti itu. Nah, saya mencoba ke satu proyek awal kami yang disebut Catch House, di mana kroakisme itu mulai muncul. Kafling 9 kali 17. Jadi kami membuat rumah itu blur antara luar dan dalam.
Jadi kalau kita lihat di slide berikutnya, rumah tersebut sangat terbuka. Jadi di kroakisme itu ada satu teknik, ada suatu teori atau hipotesa, ya masih hipotesa kali ya. Kita itu bagaimana caranya meredefinisi sebuah enclosure. Buat kroakisme itu, dinding itu kalau bisa dihilangkan, kalau bisa. Jadi kami dalam sebuah perancangan rumah misalnya, hanya ada enclosure yang tidak mungkin dihilangkan itu tentu kamar mandi. Kecuali ada orang yang berani mengekspos kamar mandi itu tidak dengan 4 dinding, hanya 1 dinding saja, tapi kami belum pernah temui sih. Terus kemudian kamar juga dia mendaki 4 enclosure, tetapi juga bisa dilakukan dengan lebih minimal enclosure-nya. Nah, di rumah guest house ini hanya kamar dan kamar mandi saja yang terbuka, sisanya tertutup, sisanya semua terbuka, sehingga sensasi dalam luar, terus kemudian sensasi ruang luar yang ditarik ke dalam itu menjadi sangat terasa. Jadi bisa dibayangkan kalau kita berada di living itu, ya berasanya kita ada di ruang luar, walaupun dalam hal ini kita berada dalam situasi atau kondisi yang kita sebut rezim coupling ya. Jadi coupling yang kadang-kadang orang selalu ingin memenuhi semua desainnya dengan ruangan, di kroakisme itu kami hindari. Sama dengan rumah gerbong, ya mungkin sudah pada tahu. Jadi rumah gerbong itu sangat radikal, beda dengan guest house yang sebelumnya. Jadi kami di kroakisme itu ada beberapa mode bagaimana caranya memasukkan cahaya matahari itu dengan level-level tertentu, apakah benar-benar dibuka atau separuh atau seperempat atau perlu diinterferensi, terus kemudian air itu mau dimasukkan ke dalam ruangan atau enggak dan sebagainya. Nah, kalau guest house itu dalam hal ini owner ingin memasukkan angin, memasukkan cahaya, tetapi air tidak masuk. Tetapi kalau di kroakisme ini, di rumah gerbong maksud saya, itu boleh dibilang kroakisme yang radikal. Semuanya saya masukin. Air hujan benar-benar masuk, angin bebas, bahkan tetangga saya juga bisa masuk. Awalnya memang, jadi kalau saya tidur di lantai 2, otomatis yang lain terbuka. Jadi rumah itu tidak ada pagarnya sama sekali. Jadi pagar itu kami letakkan di perimeter yang lebih dalam daripada pagar itu sendiri. Jadi orang kalau melintas rumah saya itu akan melihat living room-nya, akan melihat dapurnya, akan melihat semuanya dari situ. Ya agak ya, tapi kan karena ini kan rumah saya sendiri, jadi nggak ada yang protes. Paling yang protes istri saya. Ya itu bisa diatasi lah. Nah jadi kalau kita lihat, gambar yang paling sebelah kiri itu kalau orang melihat rumah gerbong itu dari sisi jalan yang belakang, ya langsung melihat semuanya. Kalau dilihat potongannya, sisi panjang yang 30 meter itu ternyata dilubangi dengan sumur-sumur cahaya, sehingga sinar matahari bisa masuk dengan leluasa dan sebagainya. Itu juga bagian dari sustainability. Tapi di sini yang nembus itu yang lantai 1 aja ya Pak Aryo ya, yang atas kan nggak nembus itu, dari depan ke belakang maksudnya. Sebenarnya nembus, tetapi saya kunci. Jadi kamar anak saya itu berhubungan dengan kantor sebenarnya. Awalnya saya tidak mau, tetapi waktu itu Kinanti minta supaya dia bisa gangguin saya. Jadi waktu itu dia masih SD ya. Jadi agak unik sih secara psikologis. Jadi karena kami menerima anak magang, jadi waktu Kinanti kecil itu dia lebih bergaul dengan orang-orang kantor. Bahkan kadang-kadang ketika dia pulang dari sekolah dia gangguin orang-orang yang sedang bekerja. Tetapi karena sekarang udah mulai remaja, dia lebih suka di kamarnya dan sebagainya, sehingga mungkin anak-anak magang yang sekarang tidak terlalu mengenal dibandingkan anak-anak magang
ketika Kinanti SD. Kira-kira seperti itu. Jadi ada fase-fase seperti itu juga di Rumah Gerbong. Nah, berikut adalah sebuah showroom di MT Haryono, sebut saja Mercedes-Benz showroom. Jadi di sini ada satu tantangan di mana Mercedes-Benz sendiri punya rule, punya patokan sebuah desain interior maupun desain eksteriornya, tetapi dalam hal ini owner merasa melihat style kami atau filosofi kami itu mewakili pribadi owner. Nah, disitulah terjadi debat atau argumen antara prinsipal Mercedes-Benz dengan kami bersama owner. Akhirnya bisa diambil jalan tengah. Tadinya bangunannya tidak seperti ini, lebih radikal. Nanti sebenarnya kami pengen susun bukunya sih, nanti bisa dilihat. Nah, jadi pada prinsipnya pihak Mercedes itu setuju dengan teknik kami untuk memamerkan sebuah mobil dengan cara yang berbeda. Biasanya kan showroom itu cuma 2 lantai, jadi kita melihat mobil itu hanya dari eye level, jadi level mata manusia. Tetapi menurut saya, mobil yang bisa digolongkan sebagai work of art, itu sebenarnya bisa dinikmati dari level-level yang lain. Level atas, dari level samping yang dilihat dengan angle tertentu, bahkan dari bawah sekalipun, karena kolom mobil Mercedes tentunya sangat didesain dengan sangat baik. Nah, akhirnya kalau kita lihat, kita bisa melihat mobil-mobil itu dari kejauhan, dari dekat, bahkan di situ ada satu sistem transportasi vertikal atau kita sebut lift kapsul. Jadi ada theatrical feeling di situ. Jadi ketika pelanggan datang, waiternya akan menyambut, Pak, saya guide di showroom ini. Dia akan naik dulu lift kapsul sambil menavigasi di lantai ini, misalnya C-kelas, terus kemudian S-kelas dan sebagainya. Di situ semua kelihatan semua. Nah, dari situ sang calon pembeli dengan mudah menavigasi. Oh, kayaknya yang itu keren tuh. Kita mau turun di lantai mana? Jadi ada satu suasana di mana orang itu digugah untuk bisa lebih tertarik dengan produk yang dijual. Jadi di situ ada teknik di mana orang itu melintasi jembatan, terus kemudian greeter di lantai 2 menyambut dan sebagainya. Jadi itulah yang kami coba elaborasi. Nah, kaitannya dengan interior. Nah, interior Mercedes itu memang cenderung menggunakan warna-warna maskulin. Kenapa? Ya, itu sudah ketetapan mereka. Jadi warna-warna hitam, terus kemudian gelap, terus kemudian corporate color-nya ada sedikit biru dan sebagainya. Itu ya akhirnya ngeblending dengan interior yang kami tawarkan. Interior Proakisme itu sendiri. Kemudian ada project office di Tomang, Jagat Office, di mana kami sebagai desain arsitektur sekaligus interior, tetapi terbatas di lobi. Jadi dari awal kami tahu persis filosofi konstruksi sendiri sebagai salah satu pemain konstruksi atau kontraktor di Indonesia yang cukup respectful, itu mengutamakan mutu kualitas bangunan dalam mengerjakan pengerjaan. Jadi itu kami wakili dari eksterior yang benar-benar sleek, benar-benar well design, desainnya tidak lousy gitu ya, desainnya semua terpikirkan, termasuk di lobbynya. Jadi garis-garis yang lurus, yang lempeng, detailnya sambungannya sangat baik, itu yang dicapai di proyek ini dan owner setuju. Dan owner mau mengerjakan dengan level yang boleh dibilang ketelitian yang tinggi, karena ya ini boleh dibilang showcase yang langsung dilihat oleh calon customer-nya nanti. Nah, di situ interior mewakili filosofi, mewakili produk, mewakili value dari sebuah
perusahaan itu. Jadi interior itu menurut saya menjadi isi dari jiwa bangunannya. Jadi kalau kosong ya akan turun nilai sebuah space tersebut. Tetapi jangan salah, interior yang kami sebut di sini adalah interior yang inline dengan konsep besarnya. Jadi kebetulan yang saya tampilkan ini adalah bangunan yang selalu sinergi dengan interior yang ada di dalamnya. Termasuk salah satu showroom yang kami baru desain secara proposal, bagaimana cara membawa fasad ke dalam bangunan. Oh, ini kebalik ya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi kita lihat bagaimana caranya, jadi kalau dilihat ini agak kepotong, bentukan lengkung, elliptical Toyota itu kita reaksikan di fasad, tetapi elliptical itu tidak berhenti di fasad, tetapi juga juga masuk ke interiornya. Jadi di situ orang akan melihat, oh ini lengkungannya memang bagian dari filosofi logonya. Nah, sementara itu ada satu proyek yang menurut saya mewakili seorang interior designer yang mencoba untuk melakukan keahliannya dalam menyulap sebuah ruangan. Hal ini terjadi juga pada kita mendapatkan assignment dari grup Plaza Indonesia untuk mendesain satu retail. Jadi sebuah retail dalam sebuah mall besar, begitulah kira-kira. Nah, jadi ya hanya satu ruangan itu yang diwakili. Jadi ini proyek Disrupto yang sebenarnya sudah jadi, tetapi karena pandemi akhirnya berhenti. Jadi ini adalah sebuah tempat di mana orang bisa melakukan cross program, makan, berinteraksi, terus kemudian ada arena untuk berbicara, talk, terus kemudian memamerkan produk-produk teknologi dan sebagainya. Yang terakhir adalah sebuah kantor teknologi yang dia menginginkan di bagian paling luar kantor tersebut ada showroom tentang produk-produk teknologi dia. Jadi akhirnya kita buat sebuah platform yang terasering begitu, karena kantor bersangkutan itu sangat bangga sebagai anak negeri dia bisa menghasilkan teknologi itu. Jadi kami mengambil sebuah konsep terasering, karena Indonesia itu kan tadinya negara agraris dengan persawahan yang perbukitan dan sebagainya, tetapi kali ini yang menjadi terasering background-nya adalah teknologi yang mereka usung. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sudah sih. Menarik. Habis ya slide-nya ya. Jangan ditutup dulu, Pak. Oke. Tadi tuh menarik ketika presentasi interior Mercedes ya. Yang kita tahu kalau showroom otomotif itu mereka kan sudah punya standar, seperti tadi Pak Aryo bilang, mereka sudah punya aturan-aturan, punya kebiasaan-kebiasaan yang dipertahankan karena menjadi ciri interior mereka di setiap kantor di seluruh Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia gitu ya. Tapi di sini sangat unik bagaimana studio saya membuat konsep interiornya teatrikal, ya, bagaimana supaya pengunjung itu dibuat amazed secara interior sehingga kepengen beli, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat interiornya di dalam sangat terbuka, ya. Apakah ini ya kroakisme yang diterapkan di interior Mercedes showroom ini? Kemudian apa kelebihannya secara sustainability? Kalau dilihat dari itu sehingga produk yang dipajang itu bisa dilihat dari banyak
dari banyak arah gitu ya. Tapi dari sustainability-nya bagaimana, Pak Aryo? Ya, mungkin saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Memang tidak semua showroom, maksudnya tipe showroom ya. Tapi misalnya dalam satu brand itu ada bermacam-macam showroom. Yang ini, yang showroom di Mariono adalah showroom flagship. Jadi showroom utama lah. Jadi dengan kita masuk ke showroom utama itu boleh pakem-pakem yang ada yang sangat rigid itu ditambah. Bedanya itu. Tapi kalau showroom-showroom yang sifatnya standar, ya nggak bisa. Memang keuntungannya itu. Jadi kebetulan kami diminta untuk bikin flagshipnya. Jadi mereka menginginkan ada tambahan konsep dari arsitek supaya bisa mengelaborasi nilai-nilai dari brand tersebut. Nah, akhirnya terbuka peluang tersebut sehingga muncul pendekatan yang seperti yang saya ceritakan tadi. Walaupun pada perjalanannya itu bolak-balik sekali. Jadi kebetulan kita harus presentasi dengan prinsipal yang ada di Jerman. Mereka awalnya sangat resisten dengan desain ini, tetapi ownernya sangat gigih, termasuk kami mengedukasi owner bahwa marketing culture di Indonesia itu berbeda dengan marketing culture yang ada di belahan dunia tertentu. Itu yang menjadi andalan sang owner, karena kebetulan owner itu punya stasi penjualan yang boleh dibilang sangat bagus, sehingga pihak prinsipal itu sedikit banyak percaya. Nah, itu kira-kira kenapa desainnya bisa seperti itu. Terus yang kedua, tentang sustainability. Boleh dibilang kami sampai titik ini belum pernah mendapatkan sebuah project yang mid-rise atau high-rise yang menerapkan kroakisme yang radikal, misalnya seperti rumah gerbong. Karena itu butuh sekali keberanian, butuh sekali riset yang panjang, supaya angin, udara, matahari, dan sebagainya itu dimasukkan dengan level-level tertentu. Sebenarnya kasusnya sudah pernah ada, tentunya dilakukan oleh Sir Ken Yang dari Malaysia. Proyeknya bisa kita lihat Menara Mesin Niaga, yang dia membuat sebuah bangunan tersebut mengakomodasi klimatologi di mana bangunan itu berdiri. Nah, jadi dia perhitungkan semuanya, walaupun ketika bangunan itu jadi masih ada sedikit banyak kekurangan-kekurangan. Jadi angin yang di atas itu tentunya lebih kencang daripada angin yang di bawah, dan ketika bangunan itu nantinya tidak lagi sendirian berdiri, tetapi di samping-sampingnya ada bangunan yang lebih besar, efek yang ditimbulkan, efek Euler, efek Venturi itu sangat berpengaruh di dalam bangunan tersebut, yang katanya ketika kita bekerja di situ, kertas-kertas itu bisa diterbangkan oleh angin dan sebagainya. Tetapi menurut saya itu menarik. Nah, ngomong sustainability di bangunan Mercedes, saya bilang tidak ada sustainability yang berhubungan dengan klimatologi yang diterapkan di sini. Kecuali cara memanfaatkan cahaya matahari masuk. Kami menggunakan kaca-kaca yang performance glass, sehingga UV, radiasi dan sebagainya itu bisa dihambat rupa, tetapi pemakaian AC tetap digunakan. Jadi kalau ngomong sustainable yang berhubungan dengan keteknikal seperti yang saya bilang tadi, ini adalah sangat konvensional dan sangat primitif. Tapi kalau saya ngomong sustainability ekonomi, boleh dibilang atau berkelanjutan dalam pencapaian penjualan, kantor ini termasuk kantor yang punya reputasi penjualan yang bagus. Bahkan di titik ini komunitas Mercedes itu berkumpul, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tinjauan sustainability-nya mau ditaruh dari mana? Tapi kalau di scoring yang berhubungan dengan misalnya kita ngomong
poin yang diberikan oleh GBC misalnya, tentunya ini tidak memenuhi sih. Iya, oke. Saya rasa juga untuk penerapan sustainability banyak aspek yang harus dipertimbangkan ya. Karena ini showroom adalah fungsinya untuk komersial dan banyak mobil mewah yang ada di sana, tentu yang paling utama adalah keamanan. Sehingga kalau kita banyak bukaan, wah ini security sistemnya tentu akan sangat sulit gitu ya, Pak Aryo ya. Betul sekali. Memang sedikit paradoksal sih. Ketika kita bikin showroom itu, bangunan tersebut juga harus mencitrakan dari luar transparan sehingga mobilnya bisa kelihatan. Sebenarnya intensi itu juga diinginkan di sini. Jadi kalau kita melintas di MT Haryono, maka kita akan melihat mobil-mobil itu terpajang sekaligus siluet depth of fokusnya itu kelihatan rongganya. Apalagi kalau malam. Ya, berarti ini pakai kacanya bukan yang reflektif ya, melihat ke dalam ya. Ya, jadi kacanya itu double glazing dengan ada air gap tertentu. Kalau saya tidak salah 8 bolong 8 gap 8 terus 8 lagi terus kemudian kaca di depan itu low E, terus kemudian di belakangnya baru ada stop sol yang sangat rendah. Jadi makanya berwarna hitam kalau dari luar rasanya. Tapi ketika dinyalakan dia akan terang, terlihat dari luar. Ya, oke. Sahabat interior, kita persilahkan kalau ada pertanyaan untuk Pak Aryo ya sambil kita terus ngobrol. Nanti kita akan coba bacakan pertanyaannya untuk didiskusikan bersama. Mungkin kita bisa lihat yang di Jagat Office Tomang ya, Pak. Ini eksplorasi desainnya sangat kaya dengan garis-garis geometris gitu, dan saya lihat dari paparan juga mengutamakan perfeksionisme dari sambungan-sambungan, ketepatan segala macam. Nah, kalau kroakismenya di mana nih Pak Aryo? Sebenarnya kroakis itu tidak melulu akan tampil di proyek kami, karena belum tentu owner itu menginginkan hal yang sama. Sebenarnya begini, jadi kalau saya boleh ceritakan, jadi waktu itu almarhum Pak Komajaya itu memberikan tugas untuk membuat kantor jagat. Nah, Pak Komajaya almarhum itu mempunyai 3 putra-putri lah. Jadi pengen ada satu representasi regenerasi dari sebuah korporasi yang beliau sudah dirikan dan besar sampai sekarang. Jadi Pak Komajaya itu juga salah satu pemilik total Bangun Persada. Jadi Jagat itu termasuk sister company-nya. Nah, jadi kami waktu itu menanggapinya dengan desain yang tidak statis. Kebetulan, Pak, ini kantor dipakai sendiri. Ya, disewakan sedikit. Kalau begitu, butuh sebuah karakter bangunan yang tidak aman. Maksudnya tidak biasa begitu. Yang artinya membutuhkan tingkat efisiensi plate bangunan yang benar-benar sempurna dan sebagainya. Akhirnya kami membuat sebuah filosofi korporasi itu menjadi pijakan dari ketiga putra Pak Komajaya itu representasikan ke dalam 3 balok-balok yang paling tinggi, yang kemudian balok itu kita buat karakternya, ada yang kaca, ada yang kisi-kisi, dan ada yang kaca. Sebenarnya ada satu karakter yang memang menjadi beda, yang ketika 3 karakter itu digabungkan itu menjadi kekuatan yang bisa utuh, kira-kira seperti itu. Waktu itu Pak Komajaya setuju. Terus kemudian keuntungan bangunan yang punya efek berundak atau trap atau regi-regi itu, di setiap regi-regi itu sebenarnya adalah deck.
dek teras di mana kita bisa melakukan kegiatan di luar. Nah, sebenarnya efek kroakismenya tidak kelihatan terlalu nyata, tetapi interaksi ruang luar itu dihadirkan di dalam kantor. Jadi di setiap regi-regi itu sebenarnya semuanya adalah teras. Nah, itulah yang sebenarnya bisa kita lakukan paling maksimal di sebuah tipologi kantor. Karena kalau tipe kantor yang konvensional di desain itu biasanya mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam mendesain. Nah, kalau kita ngomong interior, tadi sudah diceritakan bahwa dengan menggunakan garis-garis yang kuat, itu akan sangat mewakili value dari korporasi ini. Karena kalau bikinnya nggak lempeng, ya akan ketahuan sekali kerjaannya. Struktur gitu ya, kesannya strukturnya kayak mau ambruk. Ya, berarti ini untuk menciptakan desain interior yang memiliki nilai-nilai tertentu, kita juga harus lihat arsitekturnya. Kalau arsitekturnya kotak, kemudian sangat terbatas, mungkin kita tidak bisa mendapatkan efek-efek seperti halnya di Jaga Tower ini ya. Iya, betul sekali. Jadi yang saya bilang tadi, interior kami itu adalah interior yang embedding atau embedded dengan desain arsitektur yang ada. Jadi ada proyek-proyek kami yang berkolaborasi dengan interior lain, tapi akhirnya ya punya karakter yang berbeda, tetapi tidak menjadi proyek itu juga proyek yang buruk. Asal ada satu titik temu atau garis merah yang disepakati bersama, menurut saya itu sudah bisa menjadi satu tolakan bahwa produk arsitektur itu akan menjadi baik. Ya, betul. Ini sangat terasa sekali karakter company-nya di interior maupun di arsitektur ini nyambung gitu ya dari luar ke dalam. Ya. Yang di Toyota showroom ini juga sangat kuat. Ya, tadi kita lihat fasadnya lengkung, kemudian di interiornya juga banyak sekali lengkung-lengkung. Ini ternyata ditransformasi dari logo Toyotanya ya, Pak Aryo tadi ya ceritanya ya. Ya, betul. Karena paling mudah. Jadi dalam sebuah perancangan kita perlu menurunkan ide itu sampai ke titik yang sama dengan titik yang dipahami oleh owner. Bukan artinya siapa yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tetapi frekuensinya harus disamakan. Tentunya paling mudah adalah mengelaborasi atau mengembangkan atau mengeksplor nilai-nilai yang ada di Toyota. Jadi akan sangat mudah desain kita akan disetujui begitu kira-kira. Jadi kalau dilihat itu adalah siluet dari elliptical geometri yang tidak utuh begitulah. Terus kemudian di bagian depannya masih ada satu elliptical meshing yang menjadi ruang pamer utama. Jadi ini termasuk salah satu flagship office Toyota. Jadi di Toyota itu tidak mengenal ada masa di luar yang berwarna coklat atau keemasan itu atau copper. Jadi dari copper. Jadi kami menginginkan ada satu mobil yang ketika dia sudah siap untuk diantar ke ownernya, mobil itu dibuat upacara lah, selebrasinya. Jadi di situ ada serah terima, ada di foto, masuk ke Instagram. Nah sekarang kan orang butuh hal-hal kayak gitu. Butuh juga sang pemilik juga butuh, kemudian showroomnya juga membutuhkan. Nah hal-hal tersebut yang kadang-kadang kami memang dituntut untuk lepas dari pakem-pakem standar ketika masuk ke sebuah flagship showroom. Ya, oke. Kalau di sini
sepertinya penerapan kroakismenya ini kombinasi atau bagaimana bidang yang solid kemudian ditabrak dengan bidang yang transparan gitu ya. Jadi seolah-olah kroakismenya itu ada bagian yang dibuat transparan ke interior, demikian juga di interiornya beberapa dinding dikeroakin gitu, dibolongin sehingga ada kontinuitas visual dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya kami sekarang sudah pengen pada titik bagaimana membuat publik atau kita nyebutnya public realm itu masuk ke dalam setiap perancangan kami. Jadi kalau Bu Ika lihat bagian massa yang ada di depan sendiri yang berwarna coklat itu di atasnya ada panggung sebenarnya. Jadi di situ misalnya, jadi kami menginginkan showroom ini juga tempat berkumpulnya komunitas. Jadi nanti komunitas mobil apa misalnya gathering di situ, tempat untuk berkumpulnya itu bisa di atas atap si massa coklat itu. Karena di situ kalau dilihat ada rem yang naik ke atas. Jadi bangun itu tidak lagi hanya berfungsi tunggal, hanya sebagai showroom atau tempat bekerja saja, tetapi berfungsi sosial juga, walaupun sosial yang berhubungan dengan otomotif. Itu yang kami inginkan. Ya, ini terobosannya di fungsinya juga ya, jadi. Ya, program, iya. Kalau yang retail, Pak Aryo, ini sahabat interior nggak ada yang mau nyeletuk coba? yang retail abis Toyota kayaknya ada yang retail di sebuah motor itu. Nah, ini kan konsepnya juga multifunction. Kayaknya tapi bukan ini deh, yang ada kursi-kursinya itu. Oh, yang di Disrupto ya. Nah ini ada multifungsi. Jadi di sini untuk tempat hangout gitu ya. Jadi seperti orang mau ketemu tapi bisa santai ketemu, bisa sambil ngobrol, sambil sambil makan minum. Yang baru apa Pak Aryo di sini? Karena konsep multifungsi seperti itu kan sudah lazim nih. Benar. Jadi di Disrupto itu, jadi Disrupto itu sebenarnya kalau kita cermati itu adalah acara besar komunitas tech savvy gitulah, teknologi savvy gitu. Jadi kebetulan yang punya pihak Plus Indonesia dan WIR itu sebuah konsultan teknologi juga. Produk-produknya itu banyak melakukan terobosan, misalnya nih bagaimana membuat sebuah agroindustri itu didigitalkan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, jadi di proyek ini pihak Plus Indonesia dan WIR itu pengen mengumpulkan komunitas tersebut menjadi dan bertemu dengan komunitas lain dalam satu tempat. Jadi di situ programnya ada tempat makan, ada beberapa function room, ada 3 function room, terus kemudian ada outdoor gathering. Jadi di situ nanti ada pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, terus kemudian bisa ada demo tertentu, demo masak, demo apapun, terus kemudian bisa memamerkan produk-produk teknologi dari startup yang sedang diinkubasi atau dari startup yang lain. Terus kemudian di situ juga akan muncul konten-konten kreator yang berproduksi di tempat ini. Jadi sebenarnya fungsinya sudah menjadi sangat beragam. Nah, ibaratnya ya mungkin semua hal yang bisa ditampung di digital community itu dicoba diletakkan di dalam Disrupto, tetapi lifestyle dalam hal ini kuliner, makan dan sebagainya itu tetap ada coffee shop dan sebagainya. Jadi semacam mixed use retail gitulah kira-kira, tetapi lebih ke arah teknologi. Oh ya, ini waktunya tinggal 23 detik, nanti mau panggil lagi atau gimana?
Ya, ini sebenarnya seru sih ya, karena kalau yang di sini kita lihat ada seperti creative community space gitu ya. Ini suatu Ya, konsep yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa tugas akhir gitu. Ini sangat-sangat